Ya gue nih terakhir kerja sama dia kalau nggak salah film yang buat di Taman Mini tuh, buat diputernya di Taman Mini pokoknya kalau nggak salah Science tuh buat anak-anak SMA. Nah gue kerja terakhir sama dia di situ, tapi memang gue sama dia sih udah kenal baik, kenal lama ya. Happy ini orang yang nggak kebanyakan, yang rileks. Gue banyak juga gue belajar dari dia, belajar gimana ya kan terjun ke dunia seni lebih dulu dia nih daripada gue. Nah gue ketemu terakhir syuting di situ sama dia. Cuma kalau soal sakitnya apa yang jelas gue nggak pernah tahu nih, nggak pernah jelas sakitnya apa gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah Allah ampuni segala dosanya, mudah-mudahan Allah kasih tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang baik, mudah-mudahan dilancarkan urusannya sama Allah, mudah-mudahan semuanya di lapangan kuburnya, dan mudah-mudahan yang ditinggalin juga bisa sabar karena memang ini udah kehendak Allah ya, yang nggak bisa kita tawar lagi, karena setiap barang yang bernyawa udah pasti wajib harus meninggal. Jadi mudah-mudahan lah kita yang masih hidup nih banyak belajar, mudah-mudahan bisa Allah ampunilah segala dosa-dosa. Komunikasi terakhir mungkin. Komunikasi terakhir gue enggak sih, waktu gue syuting sama dia di Sukabumi aja tuh terakhir gitu. Cuma paling gue suka WA gitu kan sama dia. Gimana kabar Kang? Baik alhamdulillah Kang Opi. Gitu. Paling gitu-gitu aja. Cuma sempat kaget juga tadi kita pulang dari satu stasiun TV dikabarin Kang Happy meninggal. Ya udah kita sempetin nggak pakai pulang lagi, kita langsung ke sini. Bang, tadi kan banyak yang bilang bahwa kamu Happy semasa hidupnya banyak sekali menebar kebaikan. Gimana nih Abang Abang sendiri? Happy ini orang yang nggak pelit sama ilmu, nggak pelit sama apa yang dia punya. Dia orangnya baik, nggak pernah bisa ngelihat kalau teman susah nih, dia nggak bisa ngelihat. Dia selalu ngebantu. Terus pokoknya orangnya ringan tangan ya, beramalnya juga cakep ya. Makanya gue bilang nih Happy ini orang baik, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya nanti di sana, dan mudah-mudahan Allah kasih tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenangan yang tak terlupakan apa nih? Dia kan nih kalau baca skenario nih, dulu dia pernah sama gue bareng satu film. Dia bilang, Pi, gue nggak males ngapal-ngapal kata dia. Cuma lo bacain aja ntar gue ingetin gitu. Nah, gue kan orangnya usil, nggak mungkin gue kasih tahu dia yang bener kan. Jadi dialognya gue salah-salahin, apa yang nggak ada ucapan di skenario gue ucapin sama dia. Terus sutradara bilang, Epi lu ngomong apa sih, skenario lu bukan gini. Aduh jangan salahin saya, salahin Bang Opi gitu. Lu kok salahin Bang Opi, ini kan peran lo. Ya saya kan minta tolong dibacain sama dia gitu. Itu gue nggak pernah lupa sama dia di situ. Kalau bercandanya juga di tempat syuting orangnya asik lah, nggak ketersinggungan gitu, asik dia. Seperti kita ketahui kan almarhum kan akhir-akhir ini sebelum pergi kan sering sakit ya. Suka melihat nggak ketegaran hati seorang Mas Happy di mata Bang Opi? Iya, gue pernah nanya, Pi lu sakit apa sih? Ya kata dokter gue sakitnya ini, Pi. Terus gue diponis katanya sama dokter, kira-kira umur gue paling, dia ngomong tuh 3 tahun yang lalu, paling gue diponis umur gue tinggal 6 tahun. Tapi alhamdulillah kan semuanya umur kan bagaimana Allah yang pegang. Ini buktinya gue udah lewat 3 tahun aja gue masih nggak apa-apa gitu. Nah dia sempet ngomong itu, tapi akhirnya gue bilang ya memang Vi, kalau umur-umur kayak kita nih Pi, emang udah mesti banyak yang kita jaga nih, dari makan, dari apa, terutama pikiran nih. Kita harus sedikit loss sama pikiran, harus sedikit relax sama pikiran. Kalau di umur kayak kita nih memang udah nggak bisa diporsir, tenaga nggak bisa diporsir, terus umur juga kita harus makan juga kita harus wanti-wanti, mana yang nggak boleh, mana yang boleh, ya pokoknya kita harus serba agak sedikit jaga-jaga lah. Kalau di umur yang udah 50 ke atas nih, menjelang 60-an, kita harus jaga-jaga umur kita, cara makan, cara berpikir. Bang Opi sendiri melihat kesetiaan sang istri mendampingi Happy di detik terakhir mungkin atau jelang sakit, menjaga agar tetap sembuh dan tegar, itu bagaimana Bang? Oke nih hebat nih, istrinya hebat nih, bener. Ya dia, gue lihat
kemarin waktu di Sukabumi juga syuting bareng gue, istrinya yang dampingin. Terus istrinya juga yang cerewet, nanya jam, nanya schedule, ini udah terlalu malam apa segala macem. Suami saya tuh kurang sehat apa segala macem. Hebat nih istrinya nih. Terus ya mudah-mudahan dengan dia dapat istri yang baik begini, mudah-mudahan bisa dia jaga semuanya, karena mungkin happy ini masih banyak yang dicita-citain, masih banyak yang diinginin. Mungkin mudah-mudahan istrinya nanti bisa ngejalanin dan usahanya juga mudah-mudahan bisa lancar lah. Untuk sendiri punya firasat nggak? Punya firasat nggak? Nggak ada sama sekali ya. Oke? Terima kasih bang. Doa Ya, buat mudah-mudahan insya Allah kita doain sama-sama nih. Mudah-mudahan yang ditinggalin biar diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni segala dosa-dosanya Epy Kusnandar. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak di sisinya, karena dia adalah orang baik dalam bersahabat, dalam kerja. Epy ini orang yang baik. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Terima kasih. Ya. Tadi kan meninggalnya di rumah sakit Pohon Cawang ya. Tahu Iya. nggak sih mungkin beliau sakit apa beberapa hari belakangan ini? Enggak pernah dia cerita, cuma dia bilang bahwa dia kesehatannya memang agak terganggu, tapi sakit apanya dia nggak pernah ngomong. Dia paling bilang gue kurang sehat. Aku dapat telepon dari istrinya almarhum Bang Yayu, Bu Ninta, katanya Kang Epy masuk rumah sakit, bener nggak? Takutnya kan ada handphonenya dihack atau apa. Terus aku hubungin anaknya Damar, berarti bener. Terus aku hubungin lagi Bu Ninta, iya itu berita benar masuk rumah sakit. Langsung dari Bogor aku ke rumah sakit, lihat Kang Epy udah dokter kayaknya udah up gitu deh. Hari ini kolaps atau Hari ini kayaknya. langsung dibawa? Aku tahunya pas udah di rumah sakit, jadi sebelumnya aku nggak tahu apa-apa. Dapat kabar tadi jam berapa? Dapat kabar jam 1-an ya. Aku Dini hari? jam 1 siang. Oh, jam 1 hari siang. ini tadi jam 1 siang aku langsung ke Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta, terus ya udah Kang Epy udah gitulah. Bang, ini kan bisa dibilang kan Kang Epy kan sebelumnya punya riwayat sakit ya. Itu aku nggak tahu sama sekali. Iya. Jadi aku taunya cuman ngurusin makamnya aja. Besok dimakamin di Jeruk Purut jam 8 pagi. Di Jeruk Purut bawah dekat pagi sore tuh ada belokan ke kiri, masuk terus ikutin jalan aja. Tapi sempat terinfo nggak sih Bang tadi didiagnosis penyakitnya Ada bagian apa? di bagian otak kayaknya. Terus aku nggak apa-apa lagi, nggak boleh ngerekam juga atau apa, karena bunda istrinya Kang Epy yang bilang yang wanti-wanti jangan sampai tersebar apa gimana gitulah. Jadi aku menghormati Bunda Karin. Selebihnya aku nggak tahu. Bang, Gitu. sosok Bang Epy sendiri Wah. kata Bang gimana sih? Kang Epy itu yang pertama kali ngajak aku